Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Enes Batu Karomah, Nujul Aizatul Qulubiyah, dan Miftahul Jannah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran dan mengaplikasikan konsep bentuk kerjasama dalam perdagangan, syirka, dan mudharabah. Mari simak video penjelasan dari kelompok kami. Saya Enes Batu Karomah dengan nomor induk mahasiswa 9321092219. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran syirka dan mudharabah. Metode pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan serta kemungkinan untuk dikembangkan. Terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan di dalam pembelajaran syirka dan mudharabah. Yang pertama adalah metode ceramah plus. Metode ceramah plus ini adalah metode yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang digabung dengan metode yang lainnya. Contohnya saja metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Jadi di dalam pembelajaran tersebut tidak hanya menerapkan metode ceramah saja, tetapi juga menerapkan metode demonstrasi dan latihan. Yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini sudah sering digunakan oleh guru atau instruktur di dalam pembelajaran atau penataran. Metode ini memiliki banyak ragam dan cara dalam pelaksanaannya. Keragaman ini menuntut seorang guru untuk menunjukkan kreativitasnya di dalam memilih metode yang tepat di dalam pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan peserta didik akan memberikan jawabannya. Ataupun sebaliknya, peserta didik akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan guru akan menjawab pertanyaan tersebut. Metode ini akan memunculkan komunikasi langsung di antara guru dan peserta didik. Selanjutnya yaitu definisi syirka dan mudharabah. Yang pertama ada definisi syirka. Syirka menurut bahasa berarti al-ikhtilat yang artinya campuran atau percampuran. Maksud percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sedangkan menurut definisi syariah, syirka adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Adapun rukun syirka menurut para ulama meliputi yang pertama adalah sigot, ijab, dan qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirka tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirka dari perseronya. Yang kedua yaitu akidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota yaitu orang yang berakal, balik, dan merdeka atau tidak dalam paksaan atau dipaksa. Sedangkan untuk syarat-syarat syirka adalah seperti yang dijelaskan oleh Idris Ahmad sebagai berikut. Yang pertama adalah mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang mengendalikan harta itu. Yang kedua, anggota serikat ini saling mempercayai sebab masing-masing dari mereka adalah wakil yang lainnya. Yang ketiga, mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berupa mata uang atau dalam bentuk yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu definisi mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-darb yang berarti memukul dan berjalan. Ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau pemilik dana yang disebut dengan sibul mal yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha atau mudharib. Lanjutan dari definisi akad mudharabah, yang mana merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yang merupakan unsur
yang penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan itu penting dalam akad mudharabah. Karena apa? Karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan dan pengelola dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik dana tersebut itu habis, maka yang akan menanggung semua kerugian keuangan hanya pemilik dana tersebut. Dalam mudharabah mempunyai rukun ada 4. Yang pertama, pelaku, yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Yang kedua, objek mudharabah, yaitu berupa modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Dan yang keempat, nisbah atau keuntungan bagi pelaku tersebut. Dasar hukum syirkah dan mudharabah. Yang pertama, dasar hukum syirkah, para ulama telah berijma membolehkan syirkah tersebut, meskipun ada perbedaan pendapat dalam persoalan-persoalan detailnya. Atas dasar ayat, hadis, dan ijma, para ulama fikih menyatakan bahwa akad syirkah mempunyai landasan yang kuat dalam hukum Islam, sehingga sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Al-Munzir bahwa kebolehan syirkah telah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang kedua, dasar hukum mudharabah. Menurut ijma para ulama, mudharabah hukumnya jaiz atau boleh. Istilah mudharabah sesungguhnya sudah muncul pada masa Nabi Muhammad. Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana. Lalu Rasulullah membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Dari kisah ini terlihat akad mudharabah telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. B. Jenis syirkoh dan mudharabah. A. Jenis syirkoh. Syirkoh dari segi jenisnya dapat dibedakan kepada beberapa macam, yaitu 1. Syirkoh amlah, 2. Syirkoh ikhtiyariyah, 3. Syirkoh ijabariyah, 4. Syirkoh uqud. B. Jenis mudharabah. 1. Mudharabah mutlak, 2. Mudharabah muqayyadah atau terikat. Yang E. Praktek syirkoh dan mudharabah era kontemporer. A. Syirkoh kontemporer. Syirkoh kontemporer merupakan pengembangan dari syirkoh klasik yang sudah dirumuskan oleh imam mazhab terdahulu. Dalam perkembangannya, kekinian syirkoh tidak hanya terbatas pada kerjasama antar orang per orang, lebih luas syirkoh mencakup kerjasama antar orang per orang dengan sebuah lembaga, antar lembaga dengan perusahaan, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya, kompleksitas yang dimiliki oleh syirkoh kontemporer tidak bisa lepas dari prinsip dasar syirkoh itu sendiri, agar dia tetap dalam koridor syar'i dan menjadi usaha yang halal. B. Mudharabah kontemporer. Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Mudharabah diterapkan pada 1. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimasukkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. 2. Deposito spesial, special investment, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabah saja atau ijarah saja. 3. Pembiayaan modal kerja seperti modal kerja perdagangan dan jasa. F. Hikmah adanya syirkoh dalam mudharabah. A. Hikmah adanya syirkoh. Hikmah adanya syirkoh antara lain yaitu 1. Dapat meningkatkan daya saing produksi karena ada tambahan modal yang besar. 2. Dapat meningkatkan hubungan kerja sama antar kelompok sosial dan hubungan bilateral antar negara. B. Hikmah adanya mudharabah yang memupuk individu agar selalu memiliki sifat saling tolong-menolong
dan jiwa gotong royong sesama anggota masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.